Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama dengan kami dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini sahabat Bareta ditemani dengan saya Uci, dan hari ini dalam program musik kita akan bersama-sama mengenal peran perawat pada layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Obrolan kita hari ini akan sangat menarik, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kami mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan, maupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita hari ini, silakan sahabat Bareta dapat mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 087777165162. Saya ulangi, di nomor 087777165162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan pengalaman kepada kami. Oke, sahabat Bareta, musik edisi kita hari ini kita akan sama-sama membahas atau mengetahui apa saja sih peran perawat dalam memberikan layanan di rehabilitasi narkotika. Program musik kita hari ini dalam rangka peringatan Hari Perawat Nasional tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 17 Maret 2025. Sebelum kita mulai ngobrol dengan narasumber kita, saya mau sampaikan selamat ulang tahun untuk teman-teman perawat di seluruh Indonesia ya. Baiklah, untuk mengawali program musik kita hari ini, kita mau kenalan dulu nih dengan narasumber kita. Boleh dong perkenalan terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih untuk sister ya yang menjadi host pada hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Bro Pandi ya. Pendidikan saya terakhir itu adalah di 3 keperawatan saja sister. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan sis. Selamat siang untuk sahabat Bareta. Perkenalkan, nama saya Sistia. Kebetulan saya bertugas sebagai perawat di Balai Rehabilitasi BNN. Kurang lebihnya dari tahun 2015. Terima kasih. Oke, sahabat Bareta, jadi kita di program musik hari ini ditemani sama Bro Fandi ya, dan Sistia. Oke, boleh kita ngobrol-ngobrol ya Sistia ya. Boleh diceritakan nggak Sistia, bagaimana sih gambaran umum layanan keperawatan, khususnya keperawatan ya, di layanan rehabilitasi? Mungkin sahabat Bareta ada yang belum tahu atau yang taunya cuman sedikit apa sih yang dilakukan perawat di layanan rehabilitasi, karena mungkin sahabat Bareta taunya perawat kan pasti di klinik, di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, ini ada perawat di layanan rehabilitasi, boleh dijelaskan? Terima kasih Sis Uci. Saya akan menyampaikan bagaimana gambaran umum layanan keperawatan di layanan rehabilitasi. Nah, kalau untuk di keperawatan itu sendiri, kita dibagi berdasarkan jabatan fungsional. Nah, jadi ada perawat fungsional ahli itu untuk yang nurse, kemudian untuk yang fungsional terampil itu ada D3, kemudian di sini sih kita semua mengacu pekerjaan kita sebagai perawat itu pada peraturan Menteri PAN-RB nomor 35 tahun 2019 itu tentang jabatan fungsional sebagai perawat. Nah, secara garis besarnya pelayanan itu dilakukan sesuai dengan standar asuhan keperawatan, itu dari mulai kita pengkajian, kemudian penetapan diagnosa, kemudian juga penyusunan intervensi, implementasi, serta sampai dengan evaluasi keperawatan. Jadi itu tertuang di dalam SOAP seperti itu. Kita juga banyak nih tindakan-tindakan keperawatan. Nah, misal
ada pemeriksaan vital sign, kemudian juga kita pemberian KIE. Nah, untuk di balai rehabilitasi ini kita biasanya menyampaikan melalui KKT. Jadi di beberapa KKT itu ada poin-poin yang menyampaikan tentang adiksi, kemudian penyakit penyerta, ada juga penyakit rongga mulut, kemudian juga ada PHBS. Jadi banyak juga tindakan-tindakan yang memang dikerjakan yang seperti di rumah sakit, seperti misal nih pemasangan infus ataupun perawatan luka seperti itu. Oke, berarti secara tugas pokok dan fungsi itu sudah diatur di dalam Permenpan begitu ya, Iya, peraturan benar. pemerintah begitu Iya, ya. Jadi benar. sudah ada kerangka bagaimana perawat ini harus melaksanakan fungsinya gitu ya. Terus kemudian tindakan-tindakan yang tadi Tia sampaikan bahwa sebenarnya tindakannya tuh sama, hampir sama Iya, gitu ya, benar, seperti hampir di sama, rumah iya. sakit ya, kayak pasang infus, memberikan edukasi begitu ya. Oke. Kemudian kira-kira apa sih itu kan secara umum ya? Iya, benar. Tentu pasti ada yang berbeda atau ada ciri khas ruang lingkup pekerjaan perawat di layanan rehabilitasi yang kira-kira ciri khas sekali yang mungkin di rumah sakit tidak ada begitu. Nah, untuk ciri khas dari pelayanan keperawatan di bidang rehabilitasi itu kita fokusnya pada pemulihan. Jadi kita melayani di sini klien-klien dengan penyalahguna ataupun pecandu itu di sini hitungannya pemulihan klien gitu loh. Bukan berarti dia selesai rehab dia itu dinyatakan sembuh. Jadi ada tools yang memang berbeda dengan teman-teman perawat yang ada di luar yang mungkin menurut tools itu agak asing gitu, tidak familiar. Nah, di sini kita akan menggunakan tools ataupun instrumen untuk mengukur kualitas hidup klien, yaitu sebelum dan sesudah mengikuti rehabilitasi. Jadi ada WHOQL namanya. Jadi kalau di balai itu kita tidak lagi menggunakan time frame seperti itu yang ada 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan. Jadi kita progres klien tersebut. Nah, di tools tersebut kita akan menilai itu ada beberapa domain. Jadi memang dari domain 1 itu fisik, kemudian yang kedua itu psikologis, kemudian yang ketiga itu sosial, dan yang keempat itu adalah lingkungan. Seperti itu Sis Uci. Oke, jadi artinya yang pelayanan keperawatan yang tidak ada di rumah sakit adalah bagaimana perawat membantu untuk pemulihan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyalahgunaan zat ini adalah penyakit kronis gitu ya, benar. yang tidak bisa sembuh namun sangat besar potensinya untuk pulih gitu. Jadi perawat itu mengukur gitu ya Sis Tia ya, mengukur angka kualitas hidup ya, tadi angka kualitas hidup dengan instrumen WHOQL gitu ya. Bagaimana itu diukur di awal dan di akhir akhir. gitu. Jadi ada 2 kali di running seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Saya beralih dulu ke Bro Fandi. Nah, gimana nih kira-kira Bro, pengalaman boleh nggak diceritain selama sudah menjadi perawat dan terjun ke dunia rehabilitasi? Boleh diceritakan pengalamannya. Baik, terima kasih Sis Uji ya. Sedikit pengalaman nih, berbagi pengalaman ya. Yang namanya pengalaman ya. Menjadi perawat ini ya, kemungkinan kita memang harus memenuhi kebutuhan klien dan juga si keluarga tersebut. Bahwa dalam memberikan pelayanan kepada penyalahguna ya atau pecandu narkoba ini, perawat harus juga melihat secara komprehensif ya. Secara komprehensif, memang benar bahwa pemulihan itu adalah tugas pribadi. Tapi perawat ya memfasilitasi untuk keluarga ya agar bisa mendukung pemulihan si klien tersebut. Nah, jadi harapannya si keluarga menjadi support system kepada si klien ya, agar tentang pemulihannya bisa
maksimal ya. Dan juga perawat harus mampu nih memainkan peran, sis. Ya, mainkan peran apa ya? Peran dia membuka ruang klien dan juga si keluarga untuk bisa menjalani program rehabilitasi rawat inap itu sih. Oke, jadi artinya selama ini Bro Fandi berusaha untuk bagaimana bisa yang pertama bisa mendukung Iya, pemulihan itu betul sendiri gitu ya dengan tindakan-tindakan keperawatan dan kemudian membuka ruang gitu ya untuk klien bisa pulih dan bersinergi baik dengan keluarga untuk pemulihan begitu ya. Iya. Luar biasa sekali. Kira-kira Bro, menurut Bro Fandi, apakah dalam memberikan pelayanan ke teman-teman yang sedang menjalani program rehabilitasi itu perawat harus nggak sih punya sikap yang tegas, keras? Karena kan mungkin image-nya mungkin yang beredar di masyarakat bahwa teman-teman yang sedang menjalani program ini harus dibuat setegas mungkin supaya sesuai dengan aturan, atau bagaimana kira-kira Bro Fandi? Oke, khususnya ya untuk di Bareta ini kami juga memandang para penyalahguna ini adalah klien ya, sebagai klien sebagai klien ya, sister. Kami juga menggunakan ilustrasi ya, seperti kayak pelayanan publik yang lain, seperti khususnya untuk di bank ya, yang dimana contohnya kayak di bank ya, gitu kayak ya, di bank ya, dan juga yang dimana untuk customer ya, kami tidak tidak memandang latar belakang, latar belakang si customer, tapi kami menjalankan pelayanan yang prima ya, harapannya itu ya. Dan juga bahwa dalam memberikan pelayanan kepada orang ya, yaitu dengan penyalahguna atau pecandu, juga perawat harus melihat nih ya, melihat juga nih tentang sebagai mitra pemulihannya ya, mitra pemulihan. Juga kami terstandarisasi pelayanan di Bareta ini ya, khususnya telah diakui sangat prima ya oleh Kementerian Pan RB. Oleh karena itu perawat di rehabilitasi juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang prima, ramah dan humanis. Oke. Gitu. Kalimat terakhirnya sangat baik. Berarti harus humanis dan ramah. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi artinya stigma atau pandangan masyarakat bagaimana perawat memberikan layanan di balai rehabilitasi atau di unit layanan rehabilitasi itu sebenarnya tidak perlu tegas dan yang keras begitu ya. Justru kita sebagai perawat itu justru harus seperti di bank tadi yang disampaikan Bro Fandi, bagaimana sikap melayani, tidak melihat dia siapa begitu ya, latar belakangnya gitu. Dengan apapun yang sudah terjadi sampai klien-klien pakai narkoba begitu ya Bro Fandi ya. Jadi bagaimana memberikan layanan tetap harus humanis dan ramah. Oke, luar biasa sekali. Saya mau kembali ke Sistia. Kira-kira nih Sis, kalau ada nih misalnya ya di luar gitu perawat yang mungkin punya ketertarikan gitu ya untuk terjun ke layanan rehabilitasi, kira-kira menurut Sistia apa ya modal-modal dasar atau apa yang harus dimiliki seorang perawat untuk bisa ikut memberikan layanan rehabilitasi? Sebenarnya di dunia pendidikan pun kita juga sudah dibekali dengan ilmu. Nah, untuk nanti ketika kita terjun ke masyarakat, cuman ada 3 poin penting yang memang perawat rehabilitasi harus miliki, yaitu attitude, kemudian knowledge-nya, skill-nya. Kenapa kita harus attitude gitu ya? Nah, karena kita di sini adalah sebagai agen pemulihan, pendamping buat klien-klien kita. Jadi memang kita harus sebagai role model seperti itu. Role model, contoh berarti ya, contoh, Sis ya. Gitu. Jadi memang teman-teman klien yang ada di facility itu memang sudah ada tuh aturan-aturannya ya seperti itu. Nah, ya seperti yang kedua itu adalah knowledge-nya. Jadi seorang perawat itu juga harus membekali dirinya dengan kemampuan teknis. Nah, pengetahuan yang cukup ya, Sis, benar. Pengetahuan yang cukup. Nah, untuk itu misalnya nih mengenal konsep adiksi. Nah, di sini juga kita membuang tuh yang seperti dikatakan
Bro Pandi tadi adalah stigma gitu ya. Jadi kita tidak boleh nih perawat di sini menstigma bahwasannya atau melabel Mereka adalah seorang yang bersalah iya, begitu ya benar, Sis ya. yang Oke. memang orang yang tidak berguna atau memang tukang dosa seperti itu. Nah, di sini juga kita yang ketiga itu memiliki skill. Nah, di sini skill yang memang harus kita miliki adalah bagaimana sih perawat itu bisa masuk. Nah, bisa mengenal masalah penyalahgunaan yang klien hadapin gitu seperti itu. Ini sebenarnya tidak mudah sih ya, cuman memang bisa kita pelajari dengan sering-sering kita berkomunikasi seperti itu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan berarti harus memiliki 3 modal dasar begitu ya. Bagaimana attitude, karena kita pun sebagai role model. Jadi artinya kita dicontoh sama klien bagaimana kita bersikap, sopan santun, begitu tutur kata, perbuatan gitu ya Sis ya. Itu yang dijadikan hal yang penting. Kemudian tentu harus punya knowledge. Knowledge artinya harus berpendidikan begitu ya. Harus punya pengetahuan yang cukup, bagaimana memiliki pengetahuan terkait apa yang terjadi dengan klien-klien di rehabilitasi begitu, dan tentunya skill, karena tentu perawat pasti ada keterampilan-keterampilan atau tindakan-tindakan yang membutuhkan keterampilan khusus ya Sis ya. Iya benar. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi ini ada pertanyaan yang masuk ya ke kita, ke Radio Bareta. Untuk sahabat Bareta yang mau bertanya, kami tetap membuka ruang diskusi ya bersama sahabat Bareta yang mau menyampaikan pertanyaan atau komentar-komentar kepada narasumber kami. Silahkan menghubungi kami melalui nomor 0877165162. Saya ulangi, dapat menghubungi kami melalui nomor 0877165162 atau melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni. Oke. Bro Fandi dan Sis Tia, ini saya sudah masuk ya. Sudah masuk ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama itu dari Kisah Putri, dari ini perawat di RS Abdi Waluyo, gitu ya. Kisah Putri ini menyampaikan bahwa kami di rumah sakit berencana untuk mengembangkan layanan untuk membuka klinik nafza. Kira-kira apakah perawat di tempat kami bisa praktik di BNN? Silahkan, mungkin ada Bro Fandi atau Sis Tia yang menjawab pertanyaan dari Mbak Kisah Putri dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Silahkan. Baik, mungkin sedikit menjawab ya untuk tadi yang bertanya apakah bisa praktek di rumah sakit ya. Kita mengetahui ya bahwa di rumah sakit ini ada yang namanya polinafza ya, kalau tidak salah ya Sister ya. Polinafza ya di rumah sakit. Untuk tenaga kesehatan khususnya perawat sih bisa aja untuk melakukan ya dengan ada beberapa keahlian ya, telah mengikuti pelatihan ya tentang konsep dasar adiksi dan lain-lain itu. Jadi bisa tidaknya ya bisa ya tenaga perawat ini sangat perannya sangat banyak ya. Jadi multifungsi. Nah, jadi apakah bisa di bidang rehabilitasi? Sangat bisa ya. Itu saja. Terima kasih. Artinya kalaupun misalnya Mbak Kisah ini mau praktik atau belajar di kita, sangat terbuka kesempatan begitu ya. Oke. Kemudian ada lagi nih dari mungkin Sis Tia ada mau menambahkan? Cukup. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Waluyo ya, dari Bapak Waluyo ini bertanya, kira-kira apa saja sih keterampilan khusus yang diperlukan perawat untuk bisa bekerja di balai rehabilitasi?
dan bagaimana perawat terus mengembangkan dirinya dalam bidang tersebut, dan kemudian tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai perawat di rehabilitasi. Jadi ada 3 pertanyaan ya dari Bapak Waluyo. Ini yang pertama adalah keterampilan, apa saja keterampilan khusus, kemudian bagaimana bagaimana perawat itu mengembangkan diri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tantangan yang terbesar menjadi perawat di bidang rehabilitasi. Silahkan, boleh Sistia atau boleh Bro Fandi, atau boleh saling memberikan masukan atau jawaban. Mencoba menjawab dari pertanyaan Bapak Waluyo. Nah, keterampilan apa yang memang kita harus miliki? Pada dasarnya kita perawat itu sama ya, kita harus memiliki keterampilan yang memang sudah didapatkan dari pendidikan kita ya. Akan tetapi di sini mungkin lebih ke keterampilan untuk berkomunikasi kepada ini, karena kita sebagai pendamping seperti itu. Nah, untuk mengembangkannya kita bisa mengakses mungkin terkait dengan rehabilitasi seperti itu. Nah, kita juga ada mungkin pelatihan-pelatihan yang bisa mengikut diikuti. sertakan diri dalam pelatihan-pelatihan khususnya di yang membahas soal rehabilitasi narkotika begitu ya. Iya, benar. Kalau untuk tantangannya mungkin Bro Pandi bisa, karena mungkin Bro Pandi di lapangan ya. Oke. Silakan Bro Pandi. Sedikit kira-kira ceritakan tantangan selama ini jadi perawat di layanan rehabilitasi. Baik, mungkin sangat menarik ya. Yang namanya tantangan ini mungkin agak sedikit power ya, tapi khususnya untuk perawat ya, tantangan yang ada di bidang rehabilitasi ini kita tahu ya, karena efek dari penggunaan narkoba ini ya adalah pecandu ya, mungkin kayak merusak otak gitu ya. Jadi merusak otak, jadi perilaku kekerasan, jadi timbul perilaku kekerasan itu karena sudah meranah ke gangguan kejiwaan itu, Sister ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa berkomunikasi dengan efektif dan juga memberikan asuhan keperawatan yang lebih kena ya, lebih bisa menyesuaikan ya yang namanya klien. Karena apa? Karena tantangannya ini antara kita perawat dan juga si klien itu adalah mitra. Mitra pemulihan namanya. Nah, itu. Jadi tantangan besar ya macam-macam ya. Ada juga yang datang dengan gaduh gelisah ya, juga cemasnya berlebih, emosinya meledak-ledak akibat penggunaan ya. Jadi mungkin tantangannya di situ ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi untuk Bapak Waluyo tadi sudah disampaikan sama Sistia bahwa keterampilan yang khusus itu sebetulnya lebih ke berkomunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan atau klien yang sedang menjalani program rehabilitasi begitu ya. Kemudian untuk meningkatkan atau untuk pengembangan diri ya bisa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar atau membaca jurnal begitu ya Sis ya. Kemudian yang untuk tantangan tentu efek dari penggunaan narkotika ini kan banyak ya, ada yang ke fisik, ada yang ke psikis gitu ya, ada yang ke kejiwaan, ada yang mungkin sampai dengan mengalami gangguan jiwa gitu. Jadi itu ya tantangan terbesarnya ya, bagaimana tetap memberikan layanan yang ramah, yang humanis kepada teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami efek tersebut gitu ya Bro ya. Semoga menjawab ya kepada pertanyaan Bapak Waluyo. Kemudian pertanyaan yang ketiga ada dari Bapak Muklis Fatur. Bapak Muklis Fatur. Bapak Muklis ini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari Jogja nih, jauh ya. Kemudian dia bertanya, apakah di BNN bisa terima mahasiswa praktik peminatan keperawatan jiwa? Bertanya, cukup unik ya pertanyaannya ya. Bapak Muklis ini, apakah di BNN bisa terima mahasiswa praktik peminatan keperawatan jiwa? Boleh diberikan jawabannya mungkin Bro Fandi atau Sistia?
Oke, untuk menjawab ya, apakah boleh ya? Untuk boleh, pasti boleh ya, karena pintu BNN terbuka lebar untuk para yang Khususnya praktek, Bareta ya, khususnya Bro. Bareta ya. Oke. Jadi sahabat Bareta jangan sungkan-sungkan nih untuk datang ke Bareta, misalkan seperti magang ya atau praktek dan lainnya. Iya. PKL Ya, mungkin lebih tepat iya. tepatnya Bro Fandi. Baik, pintu Bareta sangat terbuka lebar untuk itu ya. Kenapa? Karena mungkin dalam PKL itu membutuhkan yang namanya pengetahuan tentang rehabilitasi yang lebih gitu ya. Oke. Jadi apakah bisa? Ya sangat bisa. Ya itu saja. Siap. Terima kasih. Oke, jadi kepada Pak Muklis semoga terjawab ya. Bisa jawabannya. Jadi Balai Rehabilitasi Tanah Merah itu membuka kesempatan atau membuka ruang untuk rekan-rekan mahasiswa yang mau magang, praktek gitu ya ke Balai Rehabilitasi dan mau tahu lebih lagi atau mau penelitian mungkin di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah untuk tahu bagaimana sih layanan di rehabilitasi. Untuk informasi untuk sahabat Bareta yang mau mengajukan diri untuk PKL atau magang bisa menghubungi nomor Humas ya, hubungan masyarakat di 0877 saya ulangi 087777165162 atau mengakses website Balai Rehab Tanah Merah gitu ya. Nanti ada menu di Si Cepat Sehat Bareta Satu Pintu, itu ada menu mau mengajukan diri untuk magang atau praktik lapangan begitu. Oke, semoga terjawab ya Pak Muklis. Kemudian yang terakhir pertanyaan keempat dari Ibu Yuli. Ini mahasiswa juga, mahasiswa keperawatan dari UMKT, dari Samarinda ini. Bertanya, perawat di BNN itu harus uji kesemaptaan nggak sih? Lalu apakah ada wajib militernya? Wow, wajib militer, oke. Luar biasa sekali ini pertanyaannya Mbak Yuli. Mau silakan Bro Fandi atau Sistia dapat menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Yuli. Apakah di BNN ada uji kesemaptaan ya? Jadi kalau dibilang ada uji kesemaptaan, itu kita di Bareta sendiri ada namanya Bareta Bugar seperti itu. Jadi memang ya tidak hanya perawat saja, itu bahkan seluruh pegawai yang memang nanti ada di di Bareta Bugar tersebut gitu loh. Oke, jadi artinya mungkin kita perlu sepakat satu pemahaman dulu bahwa kesemaptaan yang kita maksud itu kalau di Bareta itu lebih ke bagaimana meningkatkan atau mempertahankan kebugaran fisik gitu ya, benar. Fisik. Artinya dengan kita sehat, kita bugar, kita bisa memberikan layanan yang terbaik gitu ya. Kalau wajib militer tentunya tidak begitu ya. Iya, Sistia ya. Kita di sini tidak ada wajib militer, tapi untuk penegakan disiplin, aturan itu mungkin tetap menjadi poin penting yang perlu digarisbawahi begitu ya. Semoga menjawab kepada Ibu Yuli yang dari mahasiswa keperawatan UMKT. Oke, kita lanjut lagi ya Bro Fandi dan Sistia. Saya ke Bro Fandi dulu. Kira-kira pernah nggak sih dalam memberikan pelayanan menghadapi klien-klien yang tadi efek dari penggunaan ya, jadi perilaku kekerasan, mudah marah gitu atau gaduh gelisah, itu kira-kira bagaimana sih perawat ya menyikapi hal tersebut gitu loh? Baik, untuk menyikapi ya tentang datangnya tadi gaduh gelisah juga perilaku kekerasan ya. Jadi perawat khususnya di Bareta ya harus mampu nih membentengi diri ya, mengenal faktor-faktor pemicu apa saja yang jadi kekerasan tersebut ya, serta bagaimana strategi pelaksanaan yang dapat diedukasi ya kepada si klien ya. Jadi salah satunya ya peraturan Kaldinarus di rumah itu ya. Ada yang namanya no violence ya, yaitu adalah tidak boleh kekerasan namanya. Itu ada bentuk edukasi terhadap para klien ya, khususnya ya yang menjalani rehabilitasi ya. Maka dari itu ya perawat tidak diperbolehkan juga ya apabila si klien melakukan kekerasan, si perawat tidak boleh membalas bahasa gitu ya. Tidak boleh membalas tidak boleh membalas ataupun melakukan hal tersebut kepada si klien, tidak boleh ya.
bahkan kita sehumanis mungkin. Dan juga ya kami juga menyiapkan ya yang namanya itu ruangan perenungan ya, yang dikenal biasa itu kalau di rehabilitasi ya di balai itu namanya ruang CIC ya. Bagi teman-teman klien yang datang ya yang belum stabil secara emosi, datang ya ke balai rehabilitasi, dalam ruangan perenungan itu ya tetap adanya pendampingan dari perawat. Jadi tidak dibiarin sendiri ya di ruangan tersebut ya, Bro Fandi ya. Ya, kesannya biasanya si IC itu horor sekali, tidak seperti itu ya, karena adanya pendampingan oleh pemantauan gitu ya dari perawat ya, dan juga mengarahkan ya teman-teman klien supaya bisa kooperatif dalam menjalani proses rehabilitasinya. Itu saja, Sister. Oke, jadi artinya kalau saya boleh garis bawahi, yang pertama itu tentu harus perawat harus membentengi diri. Artinya membentengi diri ini aman diri ya, aman diri dulu karena kita nggak tahu ya nanti perilaku kekerasannya dapat menimbulkan efek apa. Jadi artinya aman diri bukan artinya lari begitu ya, Bro ya. Tidak ya, tidak dibiarkan dia ngamuk, tidak ya. Tapi artinya kita tetap berkomunikasi dalam batas yang aman bagi dirinya dan aman juga bagi diri kita. Oke. Terus kemudian selain membentengi diri juga kita perlu tahu apa faktor kenapa sih sampai dia marah-marah begitu ya, atau sampai melakukan tindakan kekerasan. Kemudian tentu menegakkan aturan-aturan yang tadi seperti Bro Fandi sampaikan terkait cardinal rules. Oke. Saya lanjut ke Sistia. Boleh Sistia, ini kan momen Hari Perawat ya Sis ya. Di tahun 2025 ini ada nggak pesan dari Sistia yang juga sehari-hari bertugas sebagai sekretaris maksud saya DPK PPNI di Balai Rehabilitasi Tanah Merah untuk semua perawat yang bertugas di bidang rehabilitasi, tidak hanya lingkup di Bareta saja. Silakan. Saya akan menyampaikan pesan kepada seluruh perawat yang memang bekerja di bidang rehabilitasi. Jadi kita terus untuk membekali diri kita itu terkait attitude, knowledge tadi, dan skill. Jadi perawat kita di sini adalah menjadi garda yang terdepan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tetap semangat teman-teman yang bekerja di bagian rehabilitasi. Kemudian kita di sini adalah sebagai role model juga, untuk perubahan yang lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali ini pesan-pesan dari Sistia untuk perawat-perawat yang khususnya lagi bekerja, lagi memberikan layanan di bidang rehabilitasi. Tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama tetap jangan lupa bahwa attitude itu penting. Ilmu apalagi ya tidak kalah pentingnya, dan kemudian keterampilan, dan tentunya punya rasa semangat untuk tetap menghadirkan peran kita sebagai pembantu klien untuk pulih ya, membantu klien untuk pulih. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara kegiatan podcast kita hari ini untuk Bro Fandi. Kira-kira ada saran nggak Bro buat teman-teman perawat yang mungkin mau kepikiran, mau ada niat untuk bergabung di bidang rehabilitasi? Silahkan. Oke, untuk perawat ya memiliki peran yang sangat banyak ya, khususnya di bidang rehabilitasi ini ya, adalah salah satu tempat pelayanan ya atau pengembangan diri ya. Jangan takut ya, perbanyak belajar dan memahami tentang konsep dasar adiksi ya. Dan juga jika ada kesempatan bergabung bersama di bidang rehabilitasi melalui rekrutmen nasional ataupun segera ikutkan ya. Dan rehabilitasi itu menyenangkan dan asik. Terima kasih. Closing statement terakhir sangat luar biasa, menyenangkan sebenarnya. Jadi untuk sahabat Bareta dimanapun Anda berada, sebenarnya dunia rehabilitasi itu bukan dunia yang menyeramkan. Kalau kita mau memberikan niat baik dan pelayanan yang terbaik, itu akan terasa sangat menyenangkan justru. Ya, begitu ya Bro Fandi dan Sistia. Oke, luar biasa sekali. Sebagai penutup, mungkin dari Sistia dan Bro Fandi,
ada closing statement atau hal-hal yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat Bareta yang saat ini dengan setia mendengarkan Radio Bareta? Silakan. Mungkin dari Bro Fandi dulu. Baik, untuk para perawat ya yang berada ya di luar sana ya, maupun di bidang rehabilitasi ataupun di rumah sakit ya. Untuk pengembangan kita mungkin lebih bisa berimprovisasi ya, agar bisa berkembang lebih ya. Jadi untuk mengetahui konsep dasar adiksi ini sangat menarik ya guys. Jangan takut ya, jangan takut. Kadang ada orang bilang kalau rehab itu ini apa namanya nanti takut kenapa-kenapa ya. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Jadi bisa ya, jadi perawat ya bisa untuk melakukan asuhan keperawatannya dengan maksimal. Ya terima kasih. Oke, dari Bro Fandi sudah luar biasa sekali. Silakan Sis Tia, mungkin ada pesan-pesan atau yang mau disampaikan ke sahabat Bareta. Untuk sahabat Bareta, saya mengajak teman-teman yang memang masih menggunakan narkoba di luar sana. Nah, segeralah ambil keputusan untuk rehabilitasi. Jadi untuk rehabilitasi ini jangan takut dan jangan bingung ya. Mungkin ada bilang, oh apakah nanti di sana seperti penjara atau apa seperti itu. Jadi kami di sini ada siap gitu untuk membantu pemulihan teman-teman klien. Okay. Nah, kalau misal bingung gitu bisa untuk mengakses layanan rehabilitasi yang ada di Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Oke, atau mau tanya-tanya dulu gitu ya Sis ya, boleh. Mau cari-cari info boleh ya, sangat terbuka ruang untuk sahabat Bareta dimanapun Anda berada untuk dapat mengakses layanan kami, mulai dari Instagram, Facebook, nomor WhatsApp call center, website kami gitu ya, Bareta Satu Pintu gitu, untuk dapat mengakses layanan kami. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Sis Tia dan Bro Fandi untuk sharing-sharingnya, sharing pengalaman, sharing ilmunya. Itu tadi kita diskusi menarik ya tentang program peran perawat pada program rehabilitasi di Bareta. Penting untuk sahabat Bareta ketahui, perawat adalah profesi yang sangat mulia dan selalu hadir menjadi garda terdepan di proses pemulihan klien. Untuk teman-teman perawat yang tertarik di bidang rehabilitasi, bekali diri sahabat Bareta dengan attitude, knowledge, dan juga skill. Nah, mudah-mudahan diskusi kita hari ini dapat menambah insight baru untuk seluruh sahabat Bareta yang dengan setia mendengarkan sahabat Bareta, Radio Bareta. Begitu, kemudian dari podcast ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Oke. Melalui ruang siar Radio Bareta, kami juga ingin tetap menyampaikan program layanan kami di Bareta, yaitu rehabilitasi narkotika. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan secara mudah, bisa mengakses layanan kami melalui Si Cepat Sehat Bareta Satu Pintu. Sahabat bisa mengetik di fitur search browser sahabat official website kami di balairehab.tanahmerah.bnn.go.id. Saya ulangi sekali lagi, sahabat Bareta dapat mengetik di fitur search browser di official website kami di balairehab.tanahmerah.bnn.go.id. Pada menu bagian halaman depan itu sahabat Bareta dapat langsung mengklik menu Si Cepat Sehat Bareta Satu Pintu. Di sana semua layanan sudah tersedia, sudah terintegrasi dalam satu platform. Rehabilitasi mudah, gratis dan berkualitas di daratan ibu kota negara Nusantara. Jangan ragu, segera ke Bareta. Demikianlah program musik ngobrol seru asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui website kami www.radiobareta.com pada menu testimoni. Dari studio utama Bareta, saya Uci bersama dengan Sis Tia dan Bro Fandi dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar sahabat. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.